Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Wandari dari Stikes Mate Adiguna, Palembang. Program D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi fisiologis pada masa kehamilan. Yang pertama, pada sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi terdapat uterus. Uterus pada masa kehamilan akan membesar dan mengalami peningkatan berat. Kemudian pada serviks uteri mengalami hipervaskularisasi akibat stimulasi estrogen dan perlunakan. Ismus uteri mengalami hipertrofi, kemudian memanjang dan melunak yang disebut tanda Hegar. Sekresi lendir serviks meningkat pada kehamilan memberikan gejala keputihan. Pada vagina atau vulva pada ibu hamil akan berwarna merah, biru, keunguan. Vagina ibu hamil berubah menjadi lebih asam. Ovarium sejak kehamilan 16 minggu fungsi diambil alih oleh plasenta, terutama fungsi produksi hormon estrogen dan progesteron. Pada payudara, pada ibu hamil, payudara akan membesar, puting susu membesar dan menonjol, serta di daerah puting susu akan mengalami perubahan pigmen berwarna lebih gelap. Pada sistem perkemihan, ibu hamil akan sering mengalami BAK atau buang air kecil, dan kadar kreatin, urea, dan asam urat dalam darah mungkin menurun, tetapi pada masa ini dianggap normal. Sistem kardiovaskuler. Perubahan fisiologis pada kehamilan normal yang terutama adalah perubahan maternal, meliputi retensi cairan, terjadi hemodilusi sehingga menyebabkan anemia relatif, hemoglobin turun sampai 10%. Akibat pengaruh hormon tahanan perivaskuler menurun, tekanan darah sistolik maupun diastolik pada ibu hamil trimester 1 turun 5 sampai di 10 mmHg. Curah jantung bertambah 30 sampai 50%. Volume darah maternal keseluruhan bertambah sampai 50%. Trimester kedua denyut jantung meningkat 10 sampai 15 kali per menit dan dapat juga timbul palpitasi. Volume plasma bertambah lebih cepat pada awal kehamilan, kemudian bertambah secara perlahan sampai akhir kehamilan. Sistem integumen atau pada kulit ibu hamil. Pada ibu hamil akan sering mengalami perubahan pada kulit yang terjadi. Perubahan kulit ibu akan lebih gelap pada daerah tertentu, terutama pada muka, leher, payudara, perut, lipatan paha, dan aksila. Perubahan juga terjadi pada aktivitas kelenjar meningkat sehingga wanita hamil cenderung lebih banyak mengeluarkan keringat dan sering mengeluh panas pada tubuh. Peregangan kulit pada ibu hamil menyebabkan elastis kulit mudah pecah sehingga timbul garis-garis pada perut ibu hamil. Garis-garis pada perut ibu hamil warna kebiruan disebut striated dan setelah melahirkan disebut striated albicans. Sistem pernapasan pada ibu hamil. Sistem pernapasannya akan mengalami tekanan karena diakibatkan oleh uterus yang membesar. Tekanan itu mengenai diafragma sehingga akan terjadi sesak napas pada ibu hamil. Peningkatan hormon estrogen pada kehamilan dapat mengakibatkan peningkatan vaskularisasi pada saluran pernapasan atas.
kapiler yang membesar dapat mengakibatkan edema dan hiperemia pada hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus. Hal ini dapat menimbulkan sumbatan pada hidung dan sinus hidung berdarah atau ekspaktis, dan perubahan suara pada ibu hamil. Perubahan kenaikan berat badan. Pada umumnya, pada ibu hamil diharapkan berat badannya bertambah. Namun demikian, seringkali pada trimester 1 berat badan ibu hamil tetap dan bahkan justru turun disebabkan oleh mual, muntah, dan nafsu makan berkurang, sehingga asupan nutrisi kurang mencukupi kebutuhan. Pada kehamilan trimester kedua, ibu hamil sudah merasa lebih nyaman. Biasanya mual muntah mulai berkurang, sehingga nafsu makan mulai bertambah. Dan pada semester ini, berat badan pada ibu hamil mulai naik. Ibu hamil perlu disarankan untuk tidak makan berlebihan, karena penambahan berat badan berlebihan pada saat hamil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.